itu dibikin satu jajar ke bawah. Jadi 60 berarti jumlahnya. Copy, pastenya klik kanan. Klik kanan. Itu ada paste seperti link. Maka angka itu tidak akan berubah. Ctrl C. Kemudian di sini simpan. Klik kanan. Nah, paling pojok kanan itu ada seperti link. Nah, yang diklik link ya. Dekat gambar koas-koas tuh. Ketemu? Belum, Pak. Gimana, Pak? Yang di copy yang mana, Pak? Yang di copy kelas A, pindahkan ke yang paling kanan. Nanti dibikin satu jajar ke bawah dengan kelas B. Tuh lihat monitor. Lihat monitor yang di-share ke Bapak. Yang di copy kelas A, pindahkan ke sini. Kemudian kopinya klik kanan ke sini, pakai yang link. Bapak, kalau satu kelas A, satu kelas B2 itu dapat dari mana? Itu coding. Ditulis aja langsung. Tulis aja manual. Oke. Terus habis itu, Pak? Kenapa? Ini kemudian setelah coding sebelahnya ya. Kelas A yang kita buat tadi angka-angka dikopikan Ya. ke sini nih. Bikin. Nanti kita akan bikin satu jajar. Klik kanan, copy pastenya yang ada gambar link. Di sini nih. Nih yang ini. Oke, yang link tuh ada kayak link, ada kayak rantai. Diklik, Pak. Ya, yang klik yang ini nih. Yang kayak rantai. Yang kayak rantai. Kok nggak bisa, Sama. Pak? Oke, bisa sudah? Kemudian yang kelas B, simpan di bawahnya. Di bawahnya, disejajarkan, diratakan. Kelas B penyimpanannya setelah kelas A. Bapak, kok yang saya nomornya berubah-ubah terus ya? Hah? Nomornya kok berubah-ubah terus? Berubah. Kliknya link bukan? Yang link bukan? Iya. Gak usah dah, nanti biarin aja, abaikan aja, nggak apa-apa. Kalaupun berubah nggak apa-apa. Sekarang yang kelas B. Bapak pelan-pelan. Oke, yang kelas A sudah? Yang kelas B sama dikopikan ke bawah yang barusan. Disejajarkan, Pak. Disejajarkan. Oh, oke. Disejajarkan. Pastenya pakai yang link. Tidak akan berubah. Sudah? Kalau sudah, coding atau kode dari kelas itu pindahkan yang kelas A yang 111 pindahkan ke samping sebelah kanannya. Kemudian yang kelas B pindahkan juga yang codingnya di bawah kelas A. Seperti ini. Setelah satu kan habis tuh 2 langsung codingnya. Itu menunjukkan kode kelas. Kelas A itu kodenya 1, kelas B itu kodenya 2. Oke, sudah teman-teman? Belum, Pak. Oh, ayo sok. Sok yang mana yang belumnya? Sok. Alon-alon sing penting paham.
Sudah? Pak, kalau angkanya pada berubah nggak apa-apa? Nggak apa-apa dulu, abaikan aja dulu. Baik. Kuncinya nggak berfungsi biasanya. Shift F4 itu adalah untuk mengunci rumus. Oke, kalau sudah, buka SPSS-nya. Sok, hidupkan SPSS-nya. Sudah? Kebuka SPSS-nya? Kalau sudah, yang dibikin angka sejajar itu, ya, yang barusan dibuat, 6912 dan sebagainya terus, ini diblok semuanya sampai 60 ya. Karena kelas A dengan kelas B. Jadi jumlahnya respondennya adalah 60. Kelas A 30 respondennya dan kelas B itu 30 respondennya. Kelas A kodenya itu 1, kelas B kodenya itu 2. Diblok semuanya, Ctrl C di SPSS, dipastekan di data view. Di data view, Ctrl P. Oke, sudah. Sudah Pak, ada angkanya. Oke. Kalau sudah Pak, di data view muncul angka kan yang di Excel tadi, kita akan olah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Entah itu versinya sama aja. Intinya alat untuk menghitung data atau mengolah data. Ya. Kemudian klik di variable view. Di variable view yang var 00001 itu diganti dengan hasil. Yang var 0002 itu diganti dengan kelas. ya Pak, sebentar ketinggalan. Desimalnya itu dinolkan. Labelnya diganti. Ya, dikasih Di dua-duanya nama. Pak, di apa? Dua-duanya dinolkan itu. Ya, desimalnya dinolkan semuanya. Karena tadi ketika di data view ada koma-komanya ya kan. 0,0 sekian gitu. Labelnya tulis hasil. Kemudian kelas juga dikasih kelas di labelnya. Kemudian geser lagi ke kanan, yang value, yang hasil itu abaikan, di value, yang none, tulisan none. Nah, yang kelas itu ada titik 3 sebelah kanan. Ada titik 3 sebelah kanan, klik titik 3-nya. Di value kita label kelas A itu adalah 1. Labelnya kita kasih kelas A. Oke. Add. Oke. Kemudian value 2 kita kasih nama kelas B. Add. Sudah tahapannya sampai situ? Ketinggalan, Pak. Ah, sebelah mana ketinggalannya? Bentar.
Yang ini, yang rantai, Pak. Oh, masih di Excel. Heeh. Balik lagi dong. Oke, balik lagi. Nih, itu dipindahkan ya. Data yang ini, yang kelas A dipindahkan. Nanti Udah, yang Pak. kelas B dipindahkan dijadikan sejajar ke bawah. Oh, Oke. Kemudian codingnya atau kodenya disimpan di sampingnya. A itu di samping yang A, B itu di samping yang B. B itu adalah 2 kodenya. Taruh sejajarkan ke bawah. Gitu. gimana, Baru Pak? itu semua diblok. Sudah diblok, dipindahkan ke SPSS. Ih, Bapak pelan-pelan. Sudah diblok, sudah? Belum dipindahin, Pak, malah bacaan rap nih. Oh. Yang lain? Nggak ada ref-refnya? Emang ada, Pak, tetap ada. Bagaimana nih? Oke. Yang ini, Pas yang kelas A sejajarinnya. di copy. Ya, di copy, dibikinkan sejajar. Di sini, sebelah kanan. Taruhnya ke sebelah kanan. Udah, Pak. Oke, sudah. Kelas B juga dipindahkan Udah. di bawah yang barusan. Udah, Pak. Di bawah yang barusan kelas B. Berarti kelas A dulu di copy sejajar ke bawah. Terus kelas B dipindahkan atau di copy sejajar di bawah kelas A itu. Udah bisa, Pak. Oke. Kodenya juga dipindahkan di copy. Udah, Pak. Oke, sudah. Diblok semuanya. Yang sejajar itu. Yang sejajar diblok. Ctrl C. Dibuka SPSS-nya. Klik data view. Bentar, Pak. Buka aplikasinya. Klik data view. Sudah, klik data view. Belum. Sudah muncul SPSS-nya. Data view baru dipastekan. Ctrl V. CTRL-V. Sudah muncul. Nari data view-nya, Pak. Data view itu di bawah. Nih, Tinggal Pak, nih. diklik data view-nya. Sudah? Data view sudah ketemu? Belum, Pak. Klik. Hah? SPSS-nya dibuka belum? Udah, yang di folder kan? Folder, ya folder. SPSS. Ah, Heeh. kalau perangkat SPSS-nya sudah dibuka, pasti akan ada.
Sudah. Adanya data file. Data view. Ada dua, data view dengan variable view di SPSS mah. Yang paling bawah Tela. Halaman. Sudah ketemu? Dilanjut aja Pak, nggak apa-apa. Oke. Ya, tadi di variable view sudah. Ini yang values-nya sudah diganti. Yang lain. Dibikin satu tabel itu jadi ada 2 kelas gitu, Pak. Ada 2 kelas. Nah, diklik yang titik-titik itu. Ya. Value pertama adalah 1. Kemudian labelnya kelas A. Add. Kosong. Terus value 2. Labelnya kelas B. Add. Kemudian diokekan kalau sudah. Maka akan muncul seperti ini. Biarkan saja. Oke. Sudah. Kalau sudah, kita eksekusi untuk mengolah data. Siap, analyze. Bapak, saya ketinggalan di Di sini. name, tipe sama yang width-nya. Oke. Name itu yang pertama hasil. var 0001 itu diganti dengan hasil. var 0002 itu diganti dengan kelas. Ya, Pak. Desimalnya dinolkan semua. Iya. Kemudian labelnya yang atas dikasih hasil dan yang bawah kelas. Oke, Pak. Oke. Values yang pertama biarkan aja, abaikan. Yang kedua itu ada titik 3 sebelah kanan. Ketika values diklik, ada titik 3, klik. Values ada kan di bawah kotak kecil? Ya, Pak, ada. Oke. Values 1. Labelnya kelas A. Add. Kemudian yang values 2. Kelas B. Add. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Muncul. Oke, kita ke atas. Di sini ada analyze. Klik analyze. Sudah muncul beberapa varian, beberapa pertanyaan, pilihan. Ada compare min, compare meanes. Ada compare min. Compare min paling bawah sebelah kanan one way ANOVA. Klik one way ANOVA-nya. Oke. Muncul kotak kecil. Sudah muncul? Ayo supaya bareng-bareng nih. Jadi Bapak nggak ngulang lagi. Ada 2 kotak kanan kiri. One way ANOVA ya. Compare min. Pilih yang one way ANOVA, maka akan diarahkan kepada kotak one way ANOVA. Sudah terlihat seperti di monitor ini? Sudah belum? Maaf Pak, kalau di kita kelihatan di Bapak tuh masih yang di Excel. Oh, sorry. Yang di Excel Bapak kunaon iya. Oke. Hentikan dulu ini. Baru akan Bapak buka yang SPSS. Mana SPSS? Oh iya.
Nah, kelihatan? Udah Pak, ada. Oke. Oke, siap. Tahapannya sudah kan tadi? Yang hasil itu ke dependent list. Ya, pindahkan ada tanda panah tadi. Yang hasil ke dependent list. Yang kelas itu dipindahkan kepada faktor. Oke? Sudah semuanya? Sudah? Saya sudah Pak, cuma nggak tahu yang Oke. lain. Ada optiones. Ini. Klik option. Ingat kita akan menguji apa? Homogen Pak. Di judul di awal tadi akan menguji apa? Homogen. Berarti yang di checklist adalah homogeneity of variance test. Checklist yang ketiga. Abaikan yang lain. Sudah di checklist homogeneity of variance testnya. Kalau sudah continue. Continue. Oke. Kalau sudah continue-nya baru di-oke-kan. Klik oke. Tunggu sebentar hasilnya. Terang, ada hasilnya. Berapakah nilai signya? Kembali ke pembahasan awal. Oke. Maka kita akan mendeskripsikan hasil olahan data yang kita olah. Ya. Angkanya dari mana? Angkanya dari kita mendapatkan berdasarkan menyebar angket kuesioner yang disebar kepada siswa kelas A dan kelas B. Oke. Fokus di nilai signya. Berapakah nilai signya? Keputusan awal jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi homogen. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 maka berdistribusi tidak normal. Lihat di test of homogeneity of variant. Nilai signya adalah 966. Berarti setelah kita olah bahwa kelas A dan kelas B adalah homogen, menunjukkan nilai signifikansinya adalah 0,966. Oke. Ini nih yang dilihat. Ya. Karena data di teman-teman berbeda, yang penting lebih besar daripada 0,05. Paham sampai situ? Itu sudah uji homogennya. Tahapannya jangan lupa ditulis. Bagaimana? Dipahami kah?
Dipahami? Insya Allah, Pak. Oke. Lanjut ya. Satu lagi. Kita akan uji linearitas. Ya. Karena ini adalah skripsi, jadi uji regresi linier sederhana, bukan uji regresi linier berganda. Kalau lebih daripada 2 variabel, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya, berarti menggunakan uji regresi linier berganda. Nah, ini hanya skripsi X terhadap Y. Jadi, uji regresi linier sederhana. Oke, kita uji linier. Tadi uji homogen. Di atas, ini di atas hasil, sama-sama dilihat ada file, ada new, sebelah kanannya ada data, klik data, twing, maka akan muncul halaman baru. Yang tadi biarkan saja, jangan dihapus. Sudah? Maaf Pak, bisa diulang Ya. tadi ketinggalan. Oke, Bapak tutup dulu. Ini. Dari hasil kan tadi kelihatan nih hasil ya? Kelihatan nggak di monitor? Di atas ada file. Ini di sini. Pilih, klik pilihnya. File. Ada new, ada new ya. Kemudian ada data, diklik yang data. Maka akan keluar halaman baru. Tuh. Hah? Oh, pilih file itu. Oke. Nah. Udah? Ketemu nggak di atasnya? Ketemu, Halaman Pak. barunya. Oke. Ketemu. Siap. Kita kembali ke data view lagi. Kembali ke Excel. Kembali ke Excel. Yang dibuat pertama. Oke, Bapak akan share dulu. Nah, ini yang awal. Yang kelas A dan kelas B yang berdampingan. Ya, jangan yang disejajarkan. Ini dikopikan ke SPSS. Dari 30 responden itu. Oke. Di blok. Ya, semuanya. A dan B itu di blok. Ctrl C. Ctrl C. Kemudian. Oke, Bapak share lagi. Mana nih? Ctrl C, buka yang SPSS. Oke. Data view di bawah varian Ctrl V. Oke. Ya, yang di Excel yang di awal itu yang berdampingan AB itu kopikan semua yang 30 responden itu ke SPSS, ke data view. Oke, sudah. Kemudian klik variable view.
Ini diganti yang var 001 itu menjadi X. Yang var 002 menjadi Y. Oke. Numeriknya biarkan saja. Desimal dinolkan. Desimal dinolkan. Oke. Measure itu jadi shell, sale. Sudah diganti measure-nya jadi scale. Nampak nggak monitor yang Bapak? Ya ada Pak. Oke, nampak nggak teman-teman? Bisa dilihat? Yang name-nya itu diganti X dan Y. Desimalnya dinolkan. Measure itu disecalekan. Shell. Oke, kalau sudah, kembali ke atas. Di-analyze. Nah, kalau uji linier itu kebalikannya. Ya. Oke, kita jangan dulu nguji, maka kita akan interpretasikan dulu, kita akan deskripsikan dulu rambu-rambunya. Oke. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka varian X ya berpengaruh terhadap varian Y atau variabel Y. Ini kebalikannya. Kalau tadi lebih besar ya nilai alfanya 0,05 itu. Kalau sekarang itu lebih kecil ya. Nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 maka berpengaruh. Jika lebih besar itu tidak berpengaruh. Ya. Kebalikannya kalau yang tadi lebih besar, kalau sekarang lebih kecil yang berpengaruh itu. Sudah. Analyze. Regression. Oke. Regression ada linear. Klik liniernya. Ting. Tunggu sebentar. Oke. X itu dipindahkan ke independen. Yang Y dipindahkan ke dependen. Sudah diokehkan. Nah, hasilnya. Nampak? Bagaimanakah keputusannya? Belum ada Pak. Hah? Belum Masih ada? di ekspresnya. Ya belum nampak itunya. Sudah diolah belum barusan? Analyze, regression, linear. Yang X itu ke independen, yang Y itu ke dependen. Oh iya Pak, udah. Oke, sudah. Baru diokehkan. Baru diokehkan. Pak, hasilnya berpengaruh atau tidak? Nah, ternyata hasil olahan yang di Bapak itu berapa di teman-teman? Nilai ANOVA di ANOVA-nya ini. Sig di ANOVA berapa? 0,00 atau berapa? Karena angkanya beda-beda tadi. 9 Pak. Oke. Berarti itu lebih besar daripada 0,05. 05. Berarti apa keputusannya? Kalau lebih besar keputusannya apa? Gak terpengaruh apa? Tidak Salah berpengaruh. Oke. Nah, ketika tidak berpengaruh bagaimana? Nah, nanti Bapak akan dikembalikan lagi kepada Excel.
Itu adalah jurus terakhir untuk mengolah data. Ya. Oke. Berarti di sini nih kuncinya. Nilai signya di ANOVA-nya ternyata itu lebih besar daripada 0,05. Maka keputusannya itu tidak berpengaruh X terhadap Y. Nah, Pak, kumaha atuh kalau berpengaruh, pingin berpengaruh, harusnya nilainya signya di bawah 0,05 baru berpengaruh. Apalagi ketika berbicara hasilnya itu adalah 0,00. Itu sangat berpengaruh. Karena hasil signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Begitu ya, teman-teman. Dibaca oleh kita, maka output daripada hasil belajar di kelas ini itu tidak berpengaruh dengan nilai signifikansinya 0,728 kalau di Bapak. Tuh ya. Oke. Maka model regresi dapat atau tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel X karena tidak ada berpengaruh, tidak dapat dipakai berarti. Tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel X. Dengan kata lain adalah variabel ini tidak berpengaruh. Dibuktikan dengan nilai signifikansinya 0,728 dan nilai F hitungnya adalah 0,123. Ini nilai F hitungnya nih. Jadi data yang kita olah itu tidak linier. Begitu teman-teman. Bapak, bagaimana tuh kalau pingin berpengaruh, kita harusnya berpengaruh kan? Enggak juga. Kalau memang tidak ada berpengaruh, berarti harus melakukan uji lain. Ya, Pak, tapi kan pakai turun lagi ke lapangan. Oke. Ilmunya di sini. Bapak akan tutup dulu ini. Sampai sini paham ya teman-teman? Di SPSS? Ada pertanyaan bagaimana? Ada, Pak. Paham ya? Tahapan-tahapannya. Oke. Bapak akan share jurus terakhir. Excel. Nah, ini adalah jurus terakhir untuk mengotak-atik data. Sama dengan range between. Bagaimana cara mengolah data itu supaya berpengaruh? Jadi kuncinya di sini. Rumus ini. Terserah gedenya berapa, kecilnya berapa. Bottomnya berapa, upnya berapa. Diolah sampai ke nilai liniernya itu sangat lebih kecil daripada 0,05. Ya, ini di sini kuncinya, jurusnya. Oke, paham ya teman-teman? Dipahami? Ada pertanyaan? Ada, Bapak mau nanya. Oke, ya Nanis gimana? Ini Nanis ketinggalan sih, lupa lagi maksudnya. Yang pertama kan waktu itu uji normalitas, Pak. Ada yang analyze. Ya, analyze itu Ya. ditambah apa, Pak, kalau yang uji normalitas? Uji normalitas
Oh, belum ya. Pakai Di itu bukan, Pak? analyze, regression, kemudian linear, pindahkan ke kotak sebelah yang independen itu X, yang dependen itu Y. Oh, iya, Pak. Kemudian save, kemudian unstandarized di checklist. Unstandarized itu di checklist, continue dan oke, kelihatan hasilnya. Iya, Pak, udah. Lupa yang Oke. itu, Pak. Oke. Kembali ke Masih, data Pak. view. 2 kali kalau uji normalitas. Kembali ke data view, sambil dicatat aja. Kemudian ada analyze. Kemudian non-parametric test. Non-parametric test legacy dialog. Ya. Nah, yang diklik adalah one sample Kolmogorov Smirnov. Oke. Ya, yang tadi sudah. Kembali ke data view, analyze, kemudian non-parametric test legacy dialog. Kemudian pindah ke kolom kanan. Sorry. Non-parametric test legacy dialog. Kemudian ada di situ one sample Kolmogorov Smirnov. Ya, kemudian pindah ke kotak, ada unstandardized regression. Pindahkan ke kolom kanan, checklist, normal, dan oke. Lihat outputnya, asimsignya, two-tiled itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan normal. Begitu. Tahapannya tulis. Karena kalau tidak tahu tahapan, tidak paham tahapan, tidak akan bisa ngolah itu. Iya, Pak. Oke. Sudah ditulis barusan? Iya, Bapak udah. Oke. Sip, ada lagi. Berarti pertemuan kita cuman 1 kali lagi, Jumat depan. Itu akan kita menguji multikolinearitas dengan uji heterodesketisitas. Oke. Uji multikolinearitas dengan uji heterodesketisitas. Kalau uji normalitas itu 2 kali ya. Pertama, analyze regression linear, pindah ke kotak sebelah, independennya Y, X, kemudian yang dependennya Y. Save, kemudian unstandardized checklist, continue, oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi ke data view, analyze, non-parametric test legacy dialog. Lihat ke kanannya, itu pasti ada di kotak kecil one sample Kolmogorov Smirnov. Diklik, pindah ke kotak unstandardized regression. Pindah ke kolom kanan, checklist yang normal, oke. Hasilnya, lihat di outputnya itu asim sig to tile. Harus lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan itu berdistribusi normal. Oke? Ya. Itu mungkin yang dapat disampaikan pada hari ini.
terkait dengan uji homogenitas dan uji regresi linier sederhana. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan semuanya ini, kalaupun pada diam nih, paham semua dan bisa mengikutinya. Oke, sebab statistik itu mengasihkan, bagaikan ngopi dengan gudang garam filter. Begitu. Amin, Pak. Ya, Pak Jodari, ya Pak Miko. Amin. Jadi enak sekali, nikmat. Yang penting kita cinta aja. Cinta, maka kita akan nikmat. Begitu ya. Nanti kita UAS akan laksanakan hanya satu pertanyaan saja, yaitu uji asumsi klasik. Asumsi klasik apa saja? Satu, uji normalitas. Uji normalitas itu ada 3 ya. Histogram, QQ plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Oke. Ya. Kemudian uji multikolinearitas. Uji apa lagi? Heterodeskastisitas, uji homogen, uji linier. Itu ya. Jadi itu adalah uji prasyarat analisis yang akan kita lakukan dalam mengolah data. Begitu teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Pak. Baik, siap. Oke, Bapak tutup ya kelasnya. Mangga. Assalamualaikum.